Bagaimana wafatnya Umar bin Khattab? Masya Allah. Setelah dahsyatnya jadi khalifahnya seperti apa? Adilnya bagaimana? Ayat yang ada seperti apa? Kita lihat Umar bin Khattab wafatnya bagaimana. Saat itu Umar bin Khattab bermimpi. Mimpi ada burung. Burung ini dalam beberapa riwayat menerkam atau burung kecil ini tiba-tiba menghajarnya. Ya, ada dua burung atau bagaimana datang. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, saya bermimpi, kenapa ada burung mengejar saya? Apa artinya ya Umar? Wallahu a'lam. Tapi seperti halnya ada orang yang akan mengincarku dan mudah-mudahan aku mati syahid. Subhanallah. Yang uniknya lagi, tahun wafatnya Umar bin Khattab, haji terakhirnya di Arafah, doanya luar biasa. Doanya, ya Allah, seperti engkau tahu kalau aku ini sudah sepuh, sudah tua, tapi aku ingin sekali wafat dalam mati syahid. Berarti kalau mati syahid pikiran kita harus di mana dong? Di medan perang. Tapi lebih unik lagi, tapi aku ingin mati syahidnya di masjid di Madinah. Wah, tambah aneh lagi. Dan aku ingin mati syahidnya di masjid. Waduh, tambah aneh lagi. Iya. Jadi mati syahid pertama harus di mana? Medan perang. Tapi ingin di Madinah, ini kayaknya sulit. Di masjid lebih sulit lagi. Mati syahid di Madinah, di masjid. Kayaknya seperti apa kejadiannya? Tapi subhanallah, kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan mudahkan doa itu untuk dikabulkan. Doa itu dikabulkan itu luar biasa. Ya Allah, Allahumma rzuqna syahadah fi madinatin Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam fi masjidin Nabi. Masya Allah. Ini keinginannya. Ingin mati syahid di Masjid Nabawi di kota Madinah. Luar biasa. Dan itu keinginannya siapa? Umar bin Khattab. Saat itu tahu Umar bin Khattab memberikan undang-undang. Apa? Orang-orang yang kafir, iya, di Madinah khususnya, tidak boleh datang tinggal di tanah haram. Atau tidak boleh ke Madinah. Keluar. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang luar biasa. Kecuali ada orang yang bisa dikafil itu apa ya? Ada bertanggung jawab, kira-kira. Atau yang dikeluarkan. Mughirah Ibnu Syu'bah, seorang sahabat Rasulullah SAW, datang. Ya Amirul Mukminin, ya Umar, saya punya pekerja bagus. Namanya adalah, nama aslinya saya tidak tahu. Tapi beberapa ulama nama asli itu Fairuz. Iya, nama aslinya. Tapi yang sangat terkenal ada Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, dia itu pembuat kerajinan batu. Mau bikin coet itu apa namanya? Cobek ya kalau bahasa kita ya. Iya, coet gitu ya. Batu kita. Nah, dari batu itu kan buat ulekan kayak gitu. Nah, kalau dulu raha itu gilingan, benar, gilingan, iya. Jadi kalau dibilangnya gilingan, batu sama batu itu diputerin, gitu tuh, iya, seperti kipas angin. Jadi dimasukin ininya apa? Gandumnya terus di ini. Nah, dia pembuat sangat ulung sekali. Karena tidak ada orang yang sepandai dia diizinkan oleh Umar bin Khattab. Ya sudah, tinggal aja di situ. Satu waktu bisnisnya bareng dengan Mughirah Ibnu Syu'bah. Iya, ini orang kafirnya. Tiba-tiba ini awal mulanya. Tapi sebenarnya memang dia niatnya ingin tidak baik. Cuma ini pencetus awalnya. Setelah itu apa? Ngadu. Si laki-laki ini, Lu'lu'ah itu ngadu sama Rasulullah, sama Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, masa saya kerja, iya, terus saya dipinta pembagian hasilnya demikian. Kata Umar bin Khattab bertanya, memang cara hasilnya bagaimana? Ya nih Mughirah minta ke saya demikian. Tanya Rasul Umar bin Khattab, memang penghasilan kamu berapa? Kan ini bisnis bareng. Kamu penghasilnya berapa? Terus Mughirah minta berapa? Saya penghasilan segini, Mughirah minta segini. Lalu kata Umar bin Khattab, ya wajarlah kalau begitu. Kamu yang salah. Itu Mughirah minta segitu tuh udah minim sekali. Kamu lebih banyak ngasih sebenarnya. Dia merasa dizolimi. Dia bilang, Umar tidak adil nih. Umar tidak adil. Maka disampaikan di kota Madinah, Umar tidak adil, Umar tidak adil, Umar tidak adil. Na'udzubillah. Iya. Setelah itu apa? Maka orang ini berdua dengan orang Yahudi. Maka Abu Lu'lu'ah al-Majusi dengan seorang Yahudi, wallahu a'lam, berbicara seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab itu, ada burung gagak atau dua burung yang menyerangnya.
Dia bilang mengatakan, bagaimana caranya? Mulailah ingin membunuh siapa? Umar bin Khattab. Dibikinlah pisau yang matanya itu kiri kanan. Dan sudah disimpan racun yang sangat tajam sekali. Disimpan. Iya. Subhanallah. Setelah itu, Umar bin Khattab, ini jumpa pertama. Waktu minta keadilan. Jumpa kedua, Umar bin Khattab lagi lewat. Abu Lu'lu'ah lagi buat kerajinannya. Umar bin Khattab bertanya, Abu Lu'lu'ah, bikin apa? Raha ya Amirul Mukminin, sambil coba. Wih, aku ingin sekali engkau buatkan untukku gilingan yang paling bagus. Aku ingin sekali. Umar bin Khattab dengan para sahabatnya, tiba-tiba dia bilang gini, ya Amirul Mukminin, tenang saja. Aku pembuat gilingan yang sangat terkenal dan aku akan buatkan gilingan yang sangat berkesan buat seluruhnya. Dan tidak akan pernah dunia melupakan yang aku buat untukmu. Semua senang kalau digituin orang-orang yang mendampingi Umar bin Khattab. Wih, terima kasih. Bagus sih. Mau ngasih sesuatu buat Amirul Mukminin yang bagus. Tapi Umar bin Khattab karena basirahnya yang tajam, dia bilang, bukan itu maknanya. Dia ngancam saya, kata Umar. Iya, aku akan bikin raha yang bagus yang tidak akan pernah terjadi dan yang membuat sampai geger tentang perbuatanku ini. Iya, dan tidak akan pernah melupakannya. Umar bin Khattab mengatakan, lalu sana pergi. Umar bin Khattab diam, cuma senyum sedikit dan ini pada tertawa. Oh, makasih, makasih, makasih. Lagi jalan, kata Umar mengatakan, kalian tertawa tadi semuanya atas apa yang dia katakan? Iya ya Amirul Mukminin. Aku tidak tertawa. Kenapa? Karena dia mengancamku. Aku faham bukan memberikan, tapi apa? Memberikan ancaman. Ya Amirul Mukminin, kalau gitu kita bunuh aja. Kata Amirul Mukminin mengatakan, tidak boleh membunuh seorang karena prasangka. Belum terjadi. Jangan. Dan itu pun hanya yang aku fahami saja. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Lihat, saat sholat subuh terjadi, Umar bin Khattab melaksanakan sholat. Jadi imam, kalau dulu kan nggak terang masjid itu. Umar bin Khattab di depan terjadi imam, di belakang di situ adalah ada siapa? Abdullah bin Abbas dan ada semua yang pada sholat. Begitu Allahu Akbar, ternyata Abu Lu'lu'ah sudah berada di mimbar, sudah sembunyi dari awal. Sudah di awal. Allahu Akbar. Rakaat pertama lancar. Rakaat pertama Allahu Akbar. Kenapa? Karena subhanallah, ini biar istilahnya apa? Kalau pas pertama ditusuk, ngelihat para sahabat masih ada yang pada masuk, nanti ketahuan. Iya. Rata-rata kalau sudah rakaat kedua itu sudah mulai sepi. Begitu Umar bin Khattab dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Menjelang sujud itulah Allahu Akbar. Terus masuk. Iya, keluar dan di sini ada 9 atau ada 8. Sini terutama ini belah. Diriwayatkan oleh para sahabat. Ketika darahnya mengalir di perutnya, Abdullah bin Umar ataupun Abdullah bin Abbas ingin menutup dengan kain yang ada, ternyata tangannya masuk ke dalam. Tangannya masuk ke dalam. Ini sudah ini. Begitu jatuh Umar bin Khattab, tidak bangun-bangun pas mau sujud. Allahu Akbar. Selesai. Karena semua pada sujud. Iya. Sampai para sahabat bertanya-tanya, ini jangan-jangan Umar lupa, nggak bangun-bangun. Subhanallah. Subhanallah. Di belakang sudah subhanallah, subhanallah. Nggak terlalu terang. Kalau sekarang masjid antara depan sama belakang sama terangnya. Kalau dulu masjid itu di depan-depan terang, apalagi di sab ke belakang nggak tahu apa yang terjadi. Subhanallah. Jangan-jangan Umar bin Khattab ketiduran atau bagaimana. Subhanallah, begitu dilihat, para sahabat melihat ada gelagat tidak baik, Umar bin Khattab sudah pingsan. Beberapa sahabat, Masya Allah, yang berada di situ melihat tidak baik, ketahuan, maka coba untuk menangkapnya. Di saat itu kira-kira ada 13 orang yang wafat. Karena dia pegang pisau. Tapi dahsyatnya, begitu Umar dalam keadaan seperti itu, tetap sholat harus berjalan. Tidak bubar semuanya. Masuklah siapa? Abdullah bin Abbas untuk melanjutkan sholatnya. Dan rakaat kedua membacakan At-Takatsur. Beberapa riwayat Al-Ikhlas. Karena apa? Lagi emergensi, cepat, jangan panjang Al-Baqarah. Gimana ini? Iya, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan repot begitu, dibacanya surat yang pendek. Kenapa? Ini dalam keadaan faudah di masjid ini. Itu mau keluar juga nggak bisa. Kenapa? Karena jamaah sudah padat. Kalau di masjid kita kadang-kadang beberapa pintu, masuk pintu, ini masjid cuma ada pintu dari belakang. Maka dia nggak bisa keluar. Ditahan para sahabat, hampir 13 orang yang wafat pada subuh itu. Tusuk semua, kena lehernya. Ini karena bantingannya tusukan ini dan sudah pakai racun.
Akhirnya adalah seorang sahabat, dia pakai sorban yang cukup panjang ya. Jadi sorban itu dilemparkannya. Begitu kena wajahnya, dalam saat kena wajahnya, daripada menyelamatkan sorban agar dia bisa melek lagi, ya, maka sudah kiranya akan tertangkap, laki-laki ini bunuh diri. Matilah, iya, matilah. Subhanallah. Dan saat itu di masjid ini dalam keadaan 13 yang sudah wafat saat itu, dilihat Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan. Ayahanda bunda tahu. Begitu Umar bin Khattab dalam keadaan pingsan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, darah ngalir. Ya Amirul Mukminin. Beberapa riwayat yang sangat luar biasa, datang Hafsah. Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Semua para sahabat membangunkan. Lalu kata Hafsah dengan mengatakan, jangan begitu cara membangunkan ayah. Jangan begitu, tidak akan bangun kalau begitu. Bagaimana caranya? Dibisikkan, hayya 'alas shalah, bangun. Masya Allah. Kata-kata hayya 'alas shalah, bangun. Asolan nas, orang-orang udah sholat belum? Orang-orang udah sholat belum? Orang-orang udah sholat belum? Dikatakan, sudah ya Amirul Mukminin, sudah sholat. Alhamdulillah. Ambil wudu. Aku mau sholat. Belum selesai sholatku. Tadi masih ingat sholat. Masya Allah. Langsung wudu, iya, sholat lagi, Allahu Akbar dalam keadaan. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan terus darah ngalir, tertutup hanya dengan kain-kain yang ada. Udah zikir, nyaman, baru nanya, siapa yang nusuk saya? Subhanallah. Udah selesai baru tanya, siapa yang nusuk saya? Dahsyat. Baru jawab, yang menusukmu adalah yang membuat raha itu, Abu Lulu al-Majusi. Bahwa dia bilang, alhamdulillahilladzi qatalani rajulun la yusalli, rajulun la yasjudu lillah. Alhamdulillah, yang telah membunuh saya adalah seorang laki-laki yang tidak sholat. Maksudnya adalah orang kafir. Umar bin Khattab tidak mengatakan, yang membunuh saya orang kafir, tidak begitu. Cukup dia bilang, alhamdulillah yang telah membunuh saya adalah orang yang tidak sholat. Kenapa? Identiknya orang yang tidak sholat itu adalah kafir. Alhamdulillahilladzi qatalani rajulun la yusalli wa la yasjudu lillah. Subhanallah. Dikabulkan Umar bin Khattab ingin mati syahid di situ, di masjid. Terbunuh sama orang kafir. Luar biasa. Lalu saat itu Umar bin Khattab terdiam. Sebelum saya lanjutkan lagi, apa yang terjadi? Subhanallah. Datang tabib, datang dokter ataupun para tabib, coba minum susu. Begitu diminumkan susu, langsung keluar lagi. Langsung keluar. Dari ikatannya langsung keluar. Gimana parahnya saat itu? Langsung keluar. Subhanallah. Maka apa yang dikatakan? Allahu Akbar. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab. Langsung bilang, Abdullah, tolong sampaikan kepada putranya itu. Tolong sampaikan kepada Aisyah. Sampaikan kepada Aisyah, izin aku ingin dikuburkan bersama kekasih kami yang dua orang ini, Abu Bakar dan pastinya dengan Rasulullah. Rasulullah dan Abu Bakar. Bilang jangan Amirul Mukminin, bilang Umar. Kalau bilang Amirul Mukminin seakan-akan ini perintah dari Amirul Mukminin. Kalau dibilang Amirul Mukminin, ini adalah keinginan Amirul Mukminin. Tapi bilang Umar, tidak mengatasnamakan Amirul Mukminin. Bilang ini Umar. Datang. Ya Ummana Aisyah, Umar berpesan kepadaku minta izin untuk dikuburkan dengan dua kekasihnya. Subhanallah. Nangis Siti Aisyah. Dia bilang mengatakan, Shadaqa Rasulullah. Kenapa? Kalau memang dia ingin dikuburkan di sini, pantas. Kenapa? Karena Rasulullah pernah sekali dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha dan pernah mendengar, namanya mendengar, terdengar kata-kata Rasulullah. Umar bin Khattab sedang jalan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Tiba-tiba Rasulullah langsung ke tengahnya dari belakang. Sedangkan Siti Aisyah lagi bilang, Abu Bakar, Umar tuh ya. Langsung nyelip ke tengah. Truk, langsung ke tengah. Pegang tangan Abu Bakar dan pegang tangan. Apa kabar kalian berdua? Pegang gini. Tiba-tiba, apa yang bilang? Umar, Abu Bakar, seperti inilah nanti kita dibangkitkan di alam kubur. Seperti inilah nanti kita dibangkitkan di alam bahsyar. Bertiga begini loh gitu. Langsung teringat oleh Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, ini harus bersama-sama. Seperti inilah kita dibangkitkan nanti. Beginilah kita berduaan begini. Berpegang berdua begini. Maka itu tidak dilupakan oleh Siti Aisyah. Subhanallah. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dan Umar sedang duduk berdua santai, kakinya diuncang-uncang begini. Lalu saat itu Rasulullah datang dan mengatakan, Aisyah, itulah yang akan menemaniku di alam kubur nanti.
Subhanallah, itulah yang akan menemaniku. Sudah tunjuk 2. Maka menangis Siti Aisyah. Kenapa? Karena ingat kepada Rasulullah. Lalu kata Siti Aisyah mengatakan, tadinya memang ada satu lagi kuburan ini. Tadinya aku ingin di sini, tapi karena Umar yang meminta, aku tidak berhak untuk menolaknya. Bilangin, Umar, boleh untuk dikuburkan di sini. Datang utusannya. Ya Amirul Mukminin, sudah dibolehkan untuk dikuburkan di sana. Berlinang air mata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan, wahai anakku, kepada putranya, nanti setelah aku wafat, kamu minta izin lagi ya sama Aisyah. Kenapa? Takut dia mengizinkan sekarang karena aku masih hidup. Kalau sudah wafat, nanti takut berubah keputusannya. Maka setelah nanti aku wafat, minta izin lagi. Kalau tidak diizinkan, jangan di sini dikuburkannya. Tapi kalau diizinkan, silahkan dikuburkan di sana. Itu keinginannya Umar bin Khattab itu. Masya Allah. Setelah itu Umar bin Khattab mengatakan, tolong ganti semua atau siapkan nanti kain kafan yang paling murah yang ada. Kain kafan yang murah. Kenapa ya Amirul Mukminin dengan kain kafan yang murah? Saya menggunakan kain kafan yang murah agar nanti seandainya Allah mengampuni saya dan menjadikan saya ahli sorga, pasti kain kafannya diganti dengan pakaian sorga. Tapi seandainya banyak dosa yang sulit Allah untuk memaafkan aku, agar tidak sulit untuk memaafkan aku, mudah-mudahan dengan melihat pakaianku yang sederhana ini Allah menyayangiku dan Allah memaafkan aku. Subhanallah. Itulah Umar bin Khattab. Apa tadi? Seandainya aku ahli jannah, kata Umar, kainku akan diganti dengan yang jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya Allah ini tidak mengampuniku karena banyak dosaku, maka mudah-mudahan dengan pakaian yang sederhana ini Allah sayang sama aku dan Allah mengampuniku. Dan tidurkan aku di atas padang pasir saja, nggak usah digantal-bantal, langsung di karena pasir. Dilihat sini, subhanallah, dia berlihat, ya Allah, inilah aku Umar. Masa mudaku orang lain sangat mengagumi, sangat ditakutkan oleh orang-orang. Aku sangat ditakuti oleh orang-orang. Tapi hari ini mengangkat pipiku dari pasir pun sudah sangat sulit sekali. Maka kasihanilah aku, ampunilah aku, sayangi aku. Sosok Umar bin Khattab masih minta ampun pada Allah saat dalam keadaan wafatnya. Subhanallah. Wafatlah Umar bin Khattab. Lalu dikuburkan di tempat yang sekarang kita lihat. Di mana? Bersama dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ada. Maka Masya Allah, kita hari ini hanya bisa mendengar perkataannya. Apa yang disampaikan dari kitab-kitab tentang Umar bin Khattab. Tapi satu saat nanti insya Allah mudah-mudahan kita pertemukan dengannya. Tapi yang jelas, lihat khidmatnya Umar. Dibangunkan tadi dengan cara apa? Sholat. Hayya ala sholat, bangun. Begitu bangun, oh, udah sholat belum? Sudah, saya mau sholat, langsung wudu. Masya Allah. Itulah hebatnya Umar bin Khattab. Coba kalau kita pas dibangunkan, hayya ala sholat, baru adzan kan? Begitu. Hayya ala sholat, masih komatnya masih lama. Tapi Umar bin Khattab, hayya ala sholat, langsung bangun. Itulah dahsyatnya Umar bin Khattab. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Inilah sampai sekarang terjadi kisah yang sangat indah ini. Umar bin Khattab wafatnya demikian. Ternyata Abu Lulal Majusi mati, tapi kaki tangannya ataupun yang orang Yahudi itu yang digambarkan para alim ulama, itulah yang berkelanjutan sampai akhirnya membuat bagaimana caranya faudah, kesulitan ataupun apa berantakan yang ada di kota Madinah sampai terjadi di zaman Utsman bin Affan. Terjadi di mana? Wafatlah Umar ibn Khattab dan dikuburkan di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, berdampingan dengan dua kekasihnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka jika datang ke sana kota Madinah Al-Munawwarah, amin ya rabbal alamin, salamlah kepada tiga orang ini. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar ibn Khattab atau ya Umar.